Manda terlihat tergesa-gesa saat merapikan meja kerjanya. Pikirannya panik dan gugup, hingga arsip-arsip penting di meja kerjanya berjatuhan. Manda, kamu kenapa? Ucap Lisa. Manda hanya bisa menggelengkan kepala, isyarat kalau dia baik-baik saja. Tak selang beberapa lama kemudian, Manda keluar dari kantornya setelah minta izin sama direktur dari perusahaannya tempat bekerja. Sesuai aplikasi ya, Pak? Kata Manda kepada supir taksi online yang dia pesan beberapa jam yang lalu. Dengan memegang ponselnya, dia terlihat meneteskan air mata ketika melihat foto ibunya yang dijadikan sebagai wallpaper di HP-nya. Dua jam kemudian sampailah Manda di rumah orang tuanya. Di sebuah kamar berukuran 4x4 itu terlihat wanita parubaya terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Itulah Bu Fatona, yang tak lain adalah ibu kandung Manda. Tanpa pikir panjang, Manda langsung memeluk dan menciumi tangan Bu Fatona. Tapi Manda merasa ada yang aneh kepada ibunya itu. Tatapan Bu Fatona kosong, matanya selalu menatap langit-langit kamar. Manda heran akan kondisi ibunya. Menurut penjelasan paman dan bibinya, yang kebetulan adalah adik sekaligus orang terdekat dari Bu Fatona, Bu Fatona tiba-tiba sakit perut dan sudah diperiksakan ke dokter. Tapi sudah 3 hari tak kunjung sembuh. Mendengar penjelasan dari pamannya itu, Manda langsung membawa ke rumah sakit untuk diperiksakan lebih lanjut lagi. Manda terlihat menangis. Dia merasa bersalah karena dia adalah anak satu-satunya Bu Fatona dan tak sepantasnya meninggalkan ibunya, ditinggal di rumah sendirian hanya demi sebuah pekerjaan. Bu Fatona adalah seorang janda. Ayah Manda telah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara suster rumah sakit yang mengabarkan kalau Manda harus mengambil hasil ronsen Bu Fatona. Dengan hati cemas, Manda menuju ke ruang dokter, berharap ibunya baik-baik saja dan tak punya penyakit yang berbahaya. Manda mendengarkan secara seksama penjelasan dari dokter, dan Manda bisa bernafas lega. Karena setelah diperiksa, Bu Fatona tak menderita penyakit berbahaya, dan besok sudah bisa pulang. Manda sudah mulai bisa tersenyum, karena ibunya sudah mulai membaik dan terlihat lebih segar. Esokan paginya, Manda dan keluarga membawa ibunya pulang. Sesampai di rumah, Ibu Fatona terlihat lemas kembali, tak sesehat waktu di rumah sakit. Makanan yang dimakan pun dimuntahkan kembali. Keanehan terjadi ketika perut Bu Fatona semakin lama semakin membuncit. Ketika waktu malam tiba, Bu Fatona meraung-raung seperti orang kepanasan dan selalu menjerit kesakitan. Banyak usaha telah dilakukan Manda, mulai mendatangkan dukun hingga menemui paranormal. Tapi Bu Fatona tetap saja tak ada perubahan. Hingga sepupunya menyarankan kepada Manda untuk berikhtiar dan mencoba pengobatan alternatif dengan cara diruqyah. Gus Alif, yang terkenal pengobatan ruqyahnya, dapat mengobati ilmu santet, teluh, dan ilmu hitam lainnya. Tanpa berpikir panjang, Manda yang ditemani adik sepupunya itu langsung menuju ke lokasi pondok pesantren Gus Alif di daerah Kota Malang, Jawa Timur.
Sesampainya di sana, dia harus menunggu waktu hingga 2 jam lamanya baru bisa bertatapan langsung dengan Gus Alif. Tibalah giliran Manda untuk berkonsultasi kepada Gus Alif. Laki-laki dewasa berambut gondrong dan bersorban itu menyuruh Manda untuk membaca ayat kursi dan wirid sebanyak-banyaknya. Karena jadwal Gus Alif lumayan padat, Gus Alif tak bisa mengobati Ibu Manda di hari itu. Tapi Gus Alif berjanji akan datang ke rumahnya 2 hari lagi. Dengan terpaksa, Manda pulang dengan hati yang kecewa. Setibanya di rumah, Manda mendapat ibunya muntah darah dengan perutnya yang semakin lama semakin membuncit. Tak hanya itu, kulit Bu Fatona juga mulai gatal-gatal dan benjolan berwarna merah di sekujur tubuhnya. Dengan hati yang semrawut, Manda hanya bisa meratapi nasib dan penderitaan ibunya. Malam pun tiba. Dia teringat pesan dari Gus Alif untuk menyuruhnya membaca ayat kursi dan wirid. Ketika dia mau masuk ke kamar, matanya tertuju pada sebuah tempat. Entah kenapa, dia merasa ada aura panas dan Manda ingin sekali mengaji di sana. Tempat itu tak lain adalah gudang, tempat penyimpanan barang-barang bekas. Yang pastinya tempat itu jarang sekali ada orangnya. Hanya saja terkadang Bu Fatona membersihkannya beberapa bulan sekali. Ketika Manda sedang khusyuk mengaji, dia melihat seolah-olah ada cahaya bersinar putih jatuh dari atap genteng. Cahaya itu berjatuhan hingga 3 kali, tapi Manda mengabaikannya karena dia pikir itu semua hanyalah halusinasinya karena terlalu kecapean. Tibalah hari di mana Gus Alif mendatangi rumah Bu Fatona. Dengan ditemani beberapa santrinya, Gus Alif melangkah menuju ke rumah Manda. Baru sampai di depan pagar, Gus Alif bisa merasakan aura negatif, panas, dan hitam. Itulah energi yang dirasakan oleh Gus Alif. Dengan menyebut nama Allah dan istighfar, Gus Alif mulai mengawali pengobatannya. Tampak salah satu dari santrinya memegang dengan kuat jempol kaki Bu Fatona, dan santri yang lain duduk di samping Bu Fatona sambil bersolawat Nabi. Tampak sesekali Bu Fatona melotot tajam ke arah Gus Alif dan menyuruhnya untuk pergi. Terkadang Bu Fatona juga meraung kesakitan. Dengan media telur ayam kampung, Gus Alif mulai meruqyah. Ditaruhnya telur itu di atas perut Bu Fatona dan dibacanya ayat-ayat suci Al-Quran. Di sisi lain, Bu Fatona tampak kesakitan dan kepanasan. Manda yang tak tega melihat kondisi ibunya hanya bisa menangis dan berdoa semoga ibunya diberi kesembuhan. Tiba-tiba Gus Alif mendatangi Manda. Beliau menjelaskan kalau Bu Fatona terkena ilmu santet. Manda yang mendengar perkataan Gus Alif hanya bisa berharap Gus Alif dapat menyembuhkan ibunya. Manda pun tak habis pikir siapa orang yang telah tega melukai ibunya itu. Karena selama ini Bu Fatona merupakan orang yang baik, santun kepada setiap orang. Bahkan, para tetangga pun menganggap Bu Fatona seperti keluarga sendiri. Pikiran Manda mulai kemana-mana. Ia menerka-nerka siapa orang yang telah mengirim santet kepada ibunya. Yang pertama tertuju pada Pak D. Iwan.
Pak Dewan pernah berseteru dengan ibunya beberapa bulan yang lalu soal hak waris. Yang kedua, pikirannya mengarah kepada Bu Rosita, tetangga sekaligus teman satu profesi Bu Fatona, yang kebetulan juga mempunyai toko kelontong di pasar. Bu Rosita selalu sinis kepada Bu Fatona karena menganggapnya sebagai pesaing berat. Dan yang ketiga, tertuju kepada Pak Wito, lelaki yang selalu berusaha mendekati Bu Fatona selepas kepergian ayahnya. Tiba-tiba lamunannya buyar melihat ibunya muntah darah. Terlihat belatung-belatung kecil dari mulut ibunya. Tampak Gus Alif berinteraksi dengan jin yang ada di tubuh ibunya. Gus Alif beberapa kali menyuruh jin itu untuk keluar dari tubuh Ibu Fatona. Tapi jin-jin yang menguasai tubuh Bu Fatona tak mau keluar. Dengan terpaksa, Gus Alif mengeluarkannya secara paksa. Bu Fatona terlihat meraung-raung kesakitan. Dia terlihat berulang kali muntah darah. Selang beberapa lama kemudian, Gus Alif mengajak Manda menuju ke tempat wirid yang semalam dia kerjakan. Sesampainya di gudang, yaitu tempat di mana Manda mengaji dan wiridan, tiba-tiba Gus Alif mual. Begitupun Manda. Mereka pun mencium bau amis dan bau bangkai yang membuat perut mereka enek dan ingin muntah. Tak lain itu adalah efek dari energi negatif yang ada di gudang itu. Manda pun mengatakan kalau waktu melakukan wiridan, dia melihat cahaya putih yang jatuh dari atas menuju ke lantai di sebelah kirinya. Setelah mendengar perkataan Manda, Gus Alif mengatakan kalau sebenarnya dia sudah mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sinar cahaya putih yang jatuh. Beberapa detik kemudian Gus Alif memanggil salah satu santrinya dan membacakan sesuatu di dahinya. Seketika itu, santrinya tak sadarkan diri. Tapi anehnya, dengan mata terpejam, santri itu masih bisa berjalan hingga naik ke sebuah plafon di atas gudang. Ketika Gus Alif fokus mengaji di gudang, tiba-tiba dari luar terdengar suara gaduh. Tak lain adalah salah satu keluarga Manda yang kesurupan. Tak lain itu adalah ulah jin yang tak mau diusir dari tubuh Bu Fatona. Tapi semua bisa diatasi oleh beberapa santrinya. 1 jam kemudian santri yang naik di atas plafon tadi turun dan membawa sebuah bungkusan kain putih. Setelah dibuka, bungkusan itu ternyata kain mori yang berisikan tanah kuburan. Gus Alif pun menjelaskan kepada Manda kalau Bu Fatona telah disantet seseorang dengan sengaja mengirimkan guna-guna. Dan untungnya cepat diatasi. Kalau tidak, nyawa Bu Fatona taruhannya. Karena itulah yang diinginkan oleh sang pengirim guna-guna. Gus Alif kemudian membakar bungkusan kecil itu di atas mangkok kaca. Dan kemudian beliau mengucapkan doa agar semua rasa sakit Bu Fatona dikembalikan kepada pengirim guna-guna. Akhirnya Bu Fatona pun membaik. Perutnya pun semakin lama semakin mengecil. Dan atas izin Allah, Bu Fatona sehat kembali. Manda memutuskan untuk mengajaknya tinggal bersamanya di kota demi keamanan dan keselamatan Bu Fatona. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Manda ditelepon oleh pamannya. Dia mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan ibunya. Bu Ratna, tak lain adalah sahabat Bu Fatona.
Tubuhnya tampak lemas tak berdaya. Dengan menahan rasa sakit, dia merangkul dan memeluk Bu Fatona. Dengan suara yang terbata-bata, Bu Ratna mengatakan kalau dialah yang sudah mengirimkan guna-guna kepada Bu Fatona. Seketika itu, Bu Fatona bagai disambar petir. Dia tak menyangka kenapa sahabatnya yang sudah dianggap seperti saudara itu menusuknya dari belakang. Dengan nafas yang mulai terasa berat, Bu Ratna pun mengatakan alasannya kenapa dia berbuat senekat itu. Tak lain karena dulu sewaktu SMA, Bu Ratna menyukai suami Bu Fatona, yaitu Ayah Manda. Namun, Ayah Manda lebih memilih Bu Fatona untuk dijadikan pasangan hidup. Rasa sakitnya pun tambah memuncak ketika kehidupan keluarga Bu Fatona lebih bahagia bersama seseorang yang dia cintai. Itu berbanding terbalik dengan kehidupan Bu Ratna yang mempunyai suami pemabuk dan sering main judi. Hingga akhirnya Bu Ratna bercerai dengan suaminya dan mempunyai satu anak laki-laki. Rasa kecewa Bu Ratna kembali memuncak ketika anak laki-lakinya tumbuh dewasa, diam-diam menyukai Manda. Bu Ratna berniat menjodohkan anaknya dengan Manda, tapi niatnya itu tak disetujui oleh Bu Fatona. Tak lain karena Manda sendiri tidak mencintai dan dia sudah mempunyai calon pendamping hidup. Bu Fatona lebih menjaga perasaan putrinya daripada sahabatnya. Bu Ratna sakit hati hingga dia pulang ke kampung halamannya. Di sanalah dia menemui seorang dukun dan meminta jasanya untuk menyelakai Bu Fatona. Tapi hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan keadaan. Ilmu santet yang telah dikirimkannya pun berbalik menyerang Bu Ratna, hingga Bu Ratna menghembuskan nafas terakhirnya. Bu Ratna meninggal di atas pangkuan Bu Fatona. Dengan penuh air mata, Bu Fatona memaafkan Bu Ratna jauh sebelum dia meminta maaf. Beberapa detik kemudian, Bu Fatona mengenang kebersamaannya selama Bu Ratna masih hidup. Sosok yang selalu menemaninya di waktu suka dan duka, kini sudah tak ada lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.